Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafika Muti dari Prodi Psikologi Islam Unit 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting nih dalam kehidupan sosial kita, yaitu pergaulan dan persahabatan, serta etika dalam kita berinteraksi. Nah, jadi pergaulan dan persahabatan ini bukan hanya soal hubungan yang kita jalin dengan orang lain, tetapi juga bagaimana sih kita menjalin hubungan tersebut dengan cara yang sehat, saling menghormati, dan mengutamakan etika yang baik. Nah, dalam video kali ini kita akan menjalani lebih dalam tentang apa sih itu pergaulan, persahabatan, serta prinsip-prinsip etika yang penting dalam berinteraksi dengan sesama. Nah, yang pertama, apa sih itu pergaulan dan persahabatan? Nah, jadi pergaulan adalah proses interaksi sosial yang melibatkan kita dalam pertemuan dengan berbagai orang, baik dalam konteks formal maupun informal. Nah, tujuannya adalah untuk memperluas jaringan sosial, belajar dari orang lain, dan mengembangkan diri. Jadi, jenis pergaulan ini bisa berbeda-beda. Ada yang bersifat umum dan kasual, ada pula yang lebih dalam dan intens. Nah, sedangkan persahabatan ini adalah hubungan yang lebih mendalam dan pribadi, terjalin atas dasar saling pengertian, kepercayaan, dan rasa kasih sayang. Jadi, sahabat ini adalah orang yang bisa diandalkan, berbagi kebahagiaan dan juga kesedihan, serta mendukung kita dalam berbagai konteks. Dan juga persahabatan ini bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, selanjutnya, mengapa sih etika penting dalam pergaulan dan persahabatan? Yang pastinya, pertama, untuk membangun kepercayaan. Jadi, etika yang baik membantu membangun dan menjaga kepercayaan antara kita dan orang lain. Kepercayaan ini adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, baik pergaulan maupun persahabatan. Yang kedua, menghormati batasan. Jadi, etika ini membantu kita untuk memahami batasan dalam hubungan, terutama dalam pergaulan yang lebih luas. Jadi tidak semua orang ingin terlibat dalam percakapan yang dalam atau membahas topik yang sensitif. Nah, dalam persahabatan, etika juga membantu untuk menghormati perasaan dan ruang pribadi sahabat. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang sehat. Jadi, tanpa etika, hubungan bisa menjadi toksik. Persahabatan yang sehat didasari oleh komunikasi yang jujur dan saling menghormati. Nah, etika juga memastikan kita tidak memanipulasi atau memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, etika dalam berinteraksi. Bagaimana sih? Yang pertama, berbicara dengan hormat. Jadi kita menggunakan bahasa yang sopan dan penuh penghargaan terhadap orang lain. Hindari kata-kata kasar atau merendahkan. Dan penting untuk tidak menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan kita, meskipun terkadang kita memiliki opini yang berbeda. Yang kedua, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam berinteraksi sosial, mendengarkan dengan penuh perhatian adalah bagian dari etika yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Selanjutnya, jangan terburu-buru untuk memberi pendapat atau jawaban sebelum orang lain selesai berbicara. Yang ketiga, kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Jadi dalam pergaulan ini, kita harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan kita. Jika kita membuat kesalahan, penting untuk meminta maaf dan memperbaiki situasi. Dalam persahabatan, kesalahan yang tidak diperbaiki dapat merusak hubungan. Oleh karena itu, etika yang baik mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, yang keempat, menghargai perbedaan. Jadi, setiap orang memiliki latar belakang, pandangan hidup, dan nilai yang berbeda. Etika dalam berinteraksi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan ini.
Nah, dan juga penting untuk kita jangan memaksakan pendapat kita atau membuat orang lain merasa inferior karena berbeda pendapat. Nah, selanjutnya dalam kita bersahabat ataupun pergaulan pastinya ada tantangan dalam kita berinteraksi. Nah, apa saja sih tantangan dalam pergaulan dan pertemanan ini? Yang pertama, adanya tekanan sosial. Jadi, dalam pergaulan, kadang-kadang kita merasa tertekan untuk mengikuti norma atau kelompok tertentu. Namun, kita harus bisa berdiri teguh pada prinsip kita dan tetap berlaku etis. Selanjutnya, dalam persahabatan ini ada kalanya kita harus menyikapi perbedaan pendapat atau sikap dari sahabat kita. Etika ini mengajarkan kita untuk tetap jujur dan terbuka tanpa menghakimi. Tantangan yang kedua yaitu penyalahgunaan kepercayaan. Salah satu tantangan terbesar dalam persahabatan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Jadi ini bisa terjadi jika kita tidak menghormati batasan dan perasaan sahabat kita. Nah, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan etika dalam berinteraksi, termasuk dalam konteks persahabatan dan hubungan antar sesama. Jadi, beberapa ayat ini menekankan pentingnya saling menghormati, menjaga kepercayaan, dan bertindak dengan kebaikan. Yang pertama, dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang mana artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi penjelasan ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan perdamaian antar manusia. Nah, dalam persahabatan ketika ada perselisihan, kita harus menjadi penegah dan berusaha mendamaikan, menjaga hubungan yang baik dan harmonis. Dan selanjutnya tentang saling membantu dan menolong dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Nah, penjelasannya, etika dalam persahabatan dalam Islam adalah saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini tercermin prinsip untuk mendukung satu sama lain dalam hal-hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif atau merugikan. Selanjutnya, ayat tentang menghormati dan menjaga hak teman. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat yang berada di sisimu, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Nah, penjelasan ayat ini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada teman sejawat yang termasuk dalam lingkup etika persahabatan. Kita diajarkan untuk menghargai dan memperlakukan teman dengan baik tanpa sombong dan meremehkan mereka. Nah, jadi kesimpulannya adalah pentingnya etika. Pergaulan dan persahabatan yang sehat dibangun di atas prinsip etika yang kuat. Etika dalam berinteraksi tidak hanya melibatkan cara berbicara, tetapi juga cara kita mendengarkan, menghargai, dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Selanjutnya, menghargai diri sendiri dan orang lain. Dengan menjaga etika, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Jadi, dengan menjaga etika, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, tetapi juga menghargai diri kita sendiri dalam hubungan yang kita bangun. Nah, etika dalam persahabatan
menurut Al-Quran meliputi sikap saling menghormati, menjaga kehormatan satu sama lain, menolong dalam kebaikan, dan saling memberi nasihat yang baik. Setiap interaksi dalam persahabatan hendaknya berdasarkan prinsip kebaikan, kesabaran, dan saling memaafkan, sebagaimana yang diajarkan dalam wahyu Allah. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang pergaulan dan persahabatan, serta pentingnya etika dalam berinteraksi. Nah, teman-teman, semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua dalam membangun hubungan yang lebih baik dan sehat. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk selalu menjaga etika dalam setiap interaksi sosial. Sampai jumpa di video selanjutnya.